Pertemuan ke-8 ini harusnya. Transformasi geometri. Jadi sekarang kita sudah berpindah. Yang sebelumnya kita masih ada di sini, sekarang kita berada di sini. Transformasi dan animasi 3 dimensi. Bahasannya adalah transformasi geometri. Sub pokok bahasan adalah definisi. Terus kemudian masuk ke topik translasi, dibagi menjadi pada matematika dan pada OpenGL. Pada matematika dibagi lagi menjadi garis dan kotak, sementara pada OpenGL dibagi menjadi matrik translasi dan GL Translate F. Kemudian bicara tentang koordinat homogeneus. Setelah itu berpindah ke scaling pada matematika dan pada OpenGL. Pada matematika nanti bicara tentang titik, garis, kotak, dan pengaruh sumbu koordinat. Pada OpenGL bicara tentang matriks scaling dan GL scale F. Berikutnya berpindah lagi ke rotasi pada matematika dan pada OpenGL. Pada matematika bicara tentang titik, garis, kotak, dan pengaruh sumbu koordinat. Sementara pada OpenGL bicara tentang matriks scaling dan GL rotate F. GL rotate F. Terus setelah itu kegunaan transformasi. Ini latihan bikin kurva garis lengkung semacam ini. Saya belum menjelaskan tentang kurva, karena menurut saya kurva itu tidak terlalu terkait dengan demo. Nanti kalau di akhir semester saya masih ada waktu, maka akan saya terangkan tentang kurva di OpenGL. Kalau tidak ya sudah, saya lewati materi tentang kurva. Berikutnya ini definisi dulu. Transformasi geometri dari sisi definisi. Transformasi geometri adalah fungsi yang memetakan himpunan struktur geometri ke struktur geometri yang lain atau ke dirinya sendiri. Jadi kalau ada satu struktur geometri, entah itu titik, garis, atau bangun datar, itu dipetakan, di map ke struktur geometri yang berbeda. Nah, ini namanya transformasi. Umum digunakan dalam komputer grafik, sangat-sangat umum di dalam komputer grafik itu yang namanya transformasi ini. Yang akan dibahas di sini adalah transformasi jenis affine, yaitu transformasi yang tidak mengubah sifat paralel antara komponen objek awal dan objek akhir. Jadi kalau ada satu objek antara satu garis dengan satu garisnya itu sejajar, maka setelah nanti dia ditransformasi, maka dua garis itu akan tetap sejajar. Masuk ke topik pembahasan pertama, translasi. Translasi ini salah satu contoh dari transformasi affine. Definisi translasi adalah transformasi geometri yang memindahkan tiap titik pada objek ke satu arah yang sama dan dengan jarak yang sama. Contohnya ini. Titik A 4,-7 di sini. 4 ke kanan, minus 7 ke bawah, titik A. Ditranslasi ke kiri sebesar 10 dan ke atas sebesar 5. Maka dia akan dipindah nih ke kiri sebesar 10, minus 10 kan. Terus ke atas sebesar 5, jadinya plus 5. Posisinya jadi ada di sini. Kalau titik awal disebut sebagai A, titik akhirnya disebut A aksen. Posisinya sekarang ada di sini. Proses transformasi biasanya ditulis dengan menggunakan format vektor atau matrik. Contoh sebelumnya, titik A 4,-7 ditranslasi ke kiri sebesar 10 dan ke atas sebesar 5, itu biasanya ditulis T translasinya. Ke kiri itu berarti minus 10, ke atas jadi positif. Ke atas 5 berarti positif 5 di sini. Untuk translasi, rumusnya adalah A aksen sama dengan T plus A. Sehingga nilai titik A aksen bisa diketahui. Ditambahkan yang komponen X ditambahkan dengan komponen X, komponen Y ditambahkan komponen Y. 4 ditambah minus 10 itu untuk komponen X, minus 7 ditambah 5 itu untuk komponen Y. Ini jadinya 4 ditambah minus 10, terus minus 7 ditambah 5. Ini tinggal dijumlahkan aja masing-masingnya, ketemunya minus 6, minus 2. Inilah lokasi di mana titik A aksen berada. Kalau translasi garis gimana? Ada garis CD di sini. Ditranslasi 9, minus 5. Berarti ke kanan 9, ke bawah 5. Kalau garis, maka yang ditranslasi adalah titik-titik ujungnya, yaitu titik C dan titik D.
Titik C ditranslasi ke kanan 9, ke bawah 5. Ketemu titik C aksen. Titik D ditranslasi ke kanan 9, ke bawah 5. Ketemu D aksen. Kalau sudah ketemu dua titik ini, C aksen dan D aksen, tinggal digaris. Jadinya pergeserannya titik C ke titik C aksen, D ke titik D aksen digambarkan dengan tanda panah begini. Sama, karena memang translasinya sama. Hasil akhirnya dari garis C aksen D aksen akan sama panjangnya persis dengan garis CD. Kalau yang bangun 2 dimensi gimana? Ini contohnya. Ada segi 4 EFGH. Ditranslasi sebesar -6 dan -10. Maka sama seperti contoh sebelumnya, yang ditranslasi adalah titik-titik sudutnya terlebih dahulu. -6 berarti ke kiri sebanyak 6. -10 di sini berarti ke bawah sebanyak 10. Titik E jadi di sini E aksen. F jadi di sini F aksen. G jadi di sini G aksen. H jadi di sini H aksen. Terus kalau sudah ketemu titik-titik yang baru, tinggal dihubungkan dengan garis, maka ketemulah bidang yang sama. Sebelum saya ke sini, ada pertanyaan dulu terkait translasi di matematika. Ini seingat saya, kalau saya dulu waktu sekolah, saya diajari translasi, scaling, sama rotasi itu di SMP kelas 2 kalau nggak salah. Saya lupa, kelas 2 atau kelas 1. Nah, diulang lagi di SMA. Nah, ini diulang lagi di kuliah. Hanya saja bedanya ini nanti dijelaskan juga dengan implementasi di OpenGL-nya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Cukup jelaskah? Yang translasi di matematika dulu? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Tidak ada? Oke, lanjut. Berikutnya translasi di OpenGL. Pada OpenGL, proses transformasi dilakukan dengan pendekatan perkalian matrik. A aksen itu sama dengan M dikali A. Ini A, sekali lagi titik awal, A aksen adalah titik akhir. Diketahui nilai A aksennya dari perkalian matrik. Nih. M-nya sendiri adalah matrik yang ukurannya 4x4 yang berisi nilai transformasi. Nah, dikenalkan dulu dengan yang namanya sistem koordinat homogeneus. Matrik transformasi 4x4 yang disebut di halaman sebelumnya itu dibuat berdasarkan sistem koordinat homogeneus. Untuk titik 2 dimensi XY itu nanti dia akan berubah kalau dalam sistem koordinat homogeneus ya. Dia jadi XY 0 kemudian 1. Untuk titik 3 dimensi ada sumbu Z di sini. Ada dimensi ketiga Z, X, Y, dan Z. Maka nanti dituliskannya jadi X, Y, Z, dan 1. Untuk matrik transformasi ditambahkan 0001 pada baris paling bawah. Sehingga tampilnya begini. Matriks 4x4 dari matrik transformasi tampilnya begini. Ini untuk kasus matrik identitas. Jadi ukurannya 4x4. Terus kemudian kalau masih ingat pelajaran dari matematika diskrit, matrik identitas itu adalah matrik yang semua elemennya 0 kecuali diagonal utama nilainya 1 semua. Nah, ini matrik transformasi identitasnya tampilannya seperti ini. Sistem koordinat homogeneus ini membuat perhitungan banyak transformasi dapat dilakukan dalam bentuk matrik tunggal. Jadi, kan tadi perkalian matriks kan intinya. Kalau dalam transformasi di OpenGL itu, daripada perkaliannya berkali-kali, maka dengan menggunakan sistem ini, maka kalau ada translasi yang berkali-kali, ada transformasi yang berkali-kali, itu bisa digabung proses transformasinya jadi cuma satu matrik saja. Sehingga hanya perlu mengkalikan dengan si matrik transformasi tadi sekali untuk tiap poin.
untuk tiap titik yang hendak ditransformasi. Karena perkalian cukup sekali, jadinya lebih cepat daripada perkalian matrik yang banyak berkali-kali. Nih, proses jadi lebih simpel dan efisien. Translasi, nih contohnya, dibalik lagi ke translasi yang digabungkan dengan matrik transformasi. Format matriksnya translasi itu seperti ini. Jadi kayak matrik identitas, tetapi di kolom keempat itu ada Vx, Vy, dan Vz. Ini adalah nilai-nilai translasinya dia. Ngumpul di sini semua. Jadi proses translasinya, tadi yang saya bilang perkalian matrik translasi dikalikan dengan titiknya. Titik yang hendak kita transformasi. Di sini diwakili oleh posisinya Px, Py, dan Pz. Nah, ini kalau dikalikan, ingat perkalian matrik, yang bagian atasnya adalah 1 kali Px ditambah 0 dikali Py, 0, ditambah 0 dikali Pz, 0, ditambah Vx dikali 1, Vx. Hasilnya di sini Px plus Vx. Yang komponen kedua, 0 dikali Px ditambah 1 dikali Py, ditambah 0 dikali Pz, ditambah Vy dikali 1. Hasilnya Py plus Vy. Demikian sama untuk Pz. Untuk yang baris terakhir, 0 kali Px 0, 0 kali Py 0, 0 kali Pz 0, 1 kali 1, 1. Hasilnya ini. Nah ini kalau sebenarnya model semacam ini kan sama saja seperti si posisinya P, poin P tadi ditambah dengan translasinya V. Jadinya begini. Itulah sebabnya kenapa format matriknya adalah semacam ini. Karena ujung-ujungnya tidak dicapai ini. Poin ditambah dengan translasi. Contoh, titik A 1,2 ditranslasi dengan 3,5. Maka dibuat dulu matrik translasinya, dibuat matrik identitas, kemudian 3 ditaruh sini, 5 ditaruh sini. Kemudian titik 1,2 dibuat vektornya, yaitu 1, 2, Z-nya kalau tidak ada dikasih 0, kemudian 1. Setelah itu tinggal dikalikan. 1 kali 1 dikali 1 ditambah 0 kali 2 tambah 0 kali 0 ditambah 3 kali 1. Hasilnya nih. 1 tambah 0 tambah 0 tambah 3 hasilnya 4. Demikian juga dilakukan untuk baris-baris yang lain. Ketemulah hasilnya 4701. Ini sama seperti kalau kita menjumlahkan. 1 ditambah 3, 4. Nih, 4. Terus 2 ditambah 5, 7. 7 di sini. Sampai sini dulu, ada pertanyaan kah? Sampai sini dulu ada pertanyaan kah? Tidak ada, Bapak. Tidak ada. Oke, lanjut. Contohnya sekarang translasi di OpenGL. Di OpenGL perintah translasi itu bisa pakai GL Translate F untuk float atau GL Translate D untuk integer. Dia menerima 3 buah argumen, Vx, Vy, dan Vz. Ini nilai perpindahan di sumbu X, nilai perpindahan di sumbu Y, dan nilai perpindahan di sumbu Z. Saya contohkan, ini contohnya ada segitiga yang semacam ini. Nanti digeser ke kanan sama digeser kanan dan kiri. Nih. Saya create new project dulu, glut project. Saya kasih nama week 8B. Next, finish. Di sini saya select all del. Terus saya panggil notepad. Saya panggil triangle CPP. Saya copy, saya paste di sini, saya coba run dulu. Oke, tampilannya begini. Terus saya ubah glue ortonya jadi minus 10. Jangan minus 10. Minus 10. Minus 5 saja. Minus 5 atau minus 10 enaknya? Ya, minus 5. Minus 5, 5. Minus 5, 5.
Terus ininya saya ganti jadi GL poligon. Terus saya bikin garis sumbu koordinatnya GL begin, GL lines, GL n, terus GL vertex. GL vertexnya saya pakai D saja. Posisi X-nya mulai dari minus 5,0 sampai GL vertex 5,0. Terus setelah itu ini untuk yang tadi barusan sumbu horizontal. Sekarang untuk sumbu vertikalnya 0,-5 GL vertex 0,5. Oke, saya run dulu. Nih, tampilannya begini. Nah, untuk GL translate F itu dilakukan mirip seperti kita ngeset warna dengan GL color, dilakukan sebelum ada pemanggilan GL begin. Saya kasih GL translate jangan D, F saja. Berpindah ke atas sebesar ke atas itu berarti 0, 2, 0, 0,0, 2,0, 0,0. Sudah, saya run. Nih, dia geser di sini. Perhatikan nilai poligonnya di sini yang saya tulis di sini. Nilai poligonnya tidak ada di sini ya. Kalau di sini ini kan 1,1 di sini nilainya. Dia tidak di situ. Nilai poligonnya adalah yang di sini adalah minus 1,-1. Tetapi dia digambar di posisi 1,1 karena terpengaruh oleh translate F2 ke atas. Jadi sekalipun di sini GL vertex yang saya berikan itu ada di bawah sumbu koordinat, dia gambarnya di atas sumbu koordinat karena terpengaruh dari GL translate. Oke, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kalau saya mau menggeser ke atas dan ke kanan, ini saya ubah juga ke kanannya. Saya run. Nih, dia munculnya di sini. Perhatikan sekali lagi nilai vertex yang saya berikan di sini tetap minus 1,-1 yang harusnya di sini. Tapi sekarang munculnya dia ada di sini. Karena digeser ke atas 2, ke kanan 2. Hasilnya dia muncul di sini. Yang harusnya ada di sini. Ada pertanyaankah sampai sini? Dicoba dulu di tempatnya masing-masing. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya.
Sudah? Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Oke, saya lanjutkan. Setelah perintah GL translate diberikan, semua GL vertex yang ditulis di bawahnya akan terpengaruh. Cara kerja GL translate itu mirip dengan GL color. Berlaku untuk vertex-vertex di baris bawah perintah tersebut. Hanya saja GL translate itu sifatnya akumulatif. Apa Pak akumulatif di sini? Saya contohkan. Saya bikin lagi satu segitiga baru. Nah, segitiga baru, terus kemudian di sininya saya kasih translate juga, tapi ininya bentar. Sebelum itu saya tunjukkan dulu. Saya balik dulu ke sini. Saya run dulu. Oops. Saya run dulu. Ini kan, dia naiknya ke atas saja. Dia tidak naik ke atas dan kanan. Naik ke atas saja sebesar 2. Nah, ini saya copy. Saya copy di sini. Kalau dulu yang GL color, di sini kan ada GL color 3F yang warna biru. Kalau saya kasih GL color di sini, merah gitu ya misalkan ya. Maka GL color yang sebelumnya akan hilang efeknya. Di sini semuanya bawahnya ini akan warna merah. Agak berbeda dengan transformasi ya. Perintah-perintah transformasi di OpenGL. Kalau di sini kasih GL translate 2F, ini berpindah 2 ke atas. Sini kasih lagi GL translate 2F, 2 lagi. Maka yang di sini ini akan tertranslasi ke atas sebesar totalnya 4. Karena 2 ditambah 2. Dia tidaklah tetap sama di posisi 2. Tetapi karena sifat akumulatifnya, dia akan ditranslasi ke titik 4. Nih saya run. Nih munculnya. Ini segitiga yang pertama yang translasi dengan 2. Ini segitiga kedua yang bawahnya tadi yang ditranslasi lagi 2. Karena akumulatif dia naik ke atas lagi. Jadinya munculnya di bagian sini. Itu sifat akumulatif dari si translasi. Contoh lain adalah kalau saya panggil lagi fungsi display dengan cara saya resize di sini. Dia akan naik lagi termasuk si garisnya. Kok bisa Pak? Ya, di sini kan dia sampai sini kan dia sudah tertranslate sebesar 4. Dia keluar dari fungsi display. Ketika fungsi display dipanggil lagi, dia masuk dalam posisi dia ditranslasi ke atas sebesar 4 poin. Ketika dia gambar GL vertex untuk lines di sini, untuk sumbu koordinat, maka mereka pun akan tergeser ke atas sebesar 4. Ketemu lagi di sini, ketambahan lagi 2. Segitiga ini akan tergeser ke atas sebesar 6. Ketemu lagi translasi di sini 2, 8. Maka yang segitiga di sini akan tergeser ke atas sebesar 8 poin. Itu karena sifat akumulatifnya. Jadi tidaklah saling meniadakan seperti GL color. Kalau GL translate itu akumulatif sifatnya. Nanti scaling ataupun rotasi juga sama. Sifatnya akumulatif. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan kah sampai sini? Ada pertanyaan kah sampai sini? Kalau tidak ada, saya teruskan. Nih contohnya. Ini GL translate di sini, ada GL translate di sini, ini terakumulasi. Latihannya adalah bikin simbol dokumen. Ini sudah saya kasih latihannya di beberapa slide sebelumnya. Nah sekarang bedanya
bikin yang semacam ini dengan menggunakan translasi. Jadi cukup bikin titik koordinatnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 yang warna biru. Terus setelah itu ditranslate ke kiri dan ke bawah. Terus bikin lagi yang warna merah. Setelah itu ditranslate ke bawah, ke kiri, bawah lagi untuk bikin yang warna hijau. Jadi mencari titik-titik posisi koordinat cukup sekali saja, yaitu pada waktu menggambar yang biru. Ini dicoba sendiri ya, dicoba sendiri. Terus, translasi di OpenGL. Perintah transformasi akan mengubah nilai current transformation matrix atau yang namanya CTM. CTM itu adalah sebuah matriks yang menyimpan nilai transformasi dan diterapkan untuk semua vertex. Itulah sebabnya terjadi akumulasi itu tadi. Jadi ketika ini saya tutup dulu. Ketika ada perintah GL translate F, dia akan mengubah nilai CTM. Current transformation matrix-nya diubah. Masuk pertama kali di sini CTM-nya adalah identitas. Makanya dia waktu gambar sumbu koordinat dia tidak bergeser. Tapi ketika ketemu translate, CTM-nya berubah. Translate. Nah, terus dia gambar segitiga. Berikutnya ketemu lagi translate ini. Maka terjadi akumulasi pada CTM. CTM-nya sekarang menyimpan dua nilai transformasi, dua nilai translasi. Translate ke atas 2 ditambah translate ke atas 2. CTM-nya tetap 1, tapi nilainya sudah berubah. Merupakan nilai akumulatif dari 2 ini. Terus nilai netral translasi adalah 0 karena operasinya adalah operasi penjumlahan. Kalau sebuah bilangan ditambah dengan angka 0, maka angkanya akan tetap sama. Oke, tuh. Itu translasi selesai. Lanjut scaling atau dilatasi. Definisi dulu. Scaling adalah transformasi geometri yang memperbesar atau memperkecil objek dengan nilai tertentu. Ini contohnya scaling dengan nilai atau faktor 3. Ada segitiga PQR. P ke Q ada 2. Kalau di scaling 3, P aksennya di sini Q-nya jadi ke atas sebesar 6. Nih 2, 4, 6. P ke R ada 3 kotak, 1, 2, 3. Maka P ke R-nya kalau di scaling 3 jadi 9 jaraknya. Maka ukuran segitiganya setelah di scaling 3 kali lipat adalah jadi seperti ini. Nah, bedanya dengan translasi, scaling itu dilakukan terhadap titik acuan. Contohnya ini titik P, titik acuannya O. Kalau di scaling 2 kali lipat, maka jarak O ke P itu jadi 2 kali lipat. Inilah titik P aksen. Titik P aksen ini muncul di sini karena O-nya ada di sini. Kalau O-nya ada di atasnya P, di scaling 2 kali lipat, maka P aksennya akan ada di bawah sini. Sama kalau O-nya ada di sebelah kanan P, di scaling 2 kali lipat, maka titik P aksennya akan muncul di sebelah kiri. Itulah sebabnya kenapa scaling itu punya yang namanya titik acuan. Beda titik acuan, beda nanti hasil dari scalingnya. Hasil akhirnya akan berbeda. Terus untuk scaling, kalau kita hendak memperbesar, maka kita set faktor scalingnya lebih dari 1. Untuk memperkecil, faktor scalingnya adalah antara 0 sampai dengan 1. Untuk pencerminan, faktor scalingnya dikasih negatif. Nilai netral dari scaling adalah 1 karena dia dikalikan. Untuk perkalian supaya sama, itu kan 1. Bilangan dikali 1 itu hasilnya bilangan yang sama. Ini contohnya scaling dengan titik acuan. Kalau ada segitiga ABC, ada titik acuan O di sini. Maka kalau kita mau bikin scaling, kita tarik garisnya. O ke A, garis. O ke C, garis. O ke B, garis. Setelah itu, kalau ini scalingnya 2 kali lipat, jarak OA diambil 2 kali lipatnya. Ini titik A aksen. Jarak OC diambil 2 kali lipatnya, ini titik C aksen. Jarak OB diambil 2 kali lipatnya, ini B aksen. Kalau sudah ketemu titik aksennya, tinggal digaris. Inilah segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Setelah di scaling.
Perhatikan lokasinya berpindah ya. Karena titik O-nya ada di sebelah kiri, maka lokasinya berpindah. Yang ini tadi hanya sekedar contoh. Harusnya dia di scaling terhadap titik P di sini, harusnya segitiga ini berdempetan dengan segitiga asal. Ini hanya sekedar contoh yang di sini. Dia titik acuannya tidak kurang jelas titik acuannya. Nah, ini yang kalau yang scaling dengan berdasarkan titik acuan ya seperti ini. Terus ini contoh yang lain. Ada segitiga ABC. Di scaling 2 kali lipat titiknya A di sini minus 2 2 kali lipat titik A aksen jadi minus 4 minus 4. B-nya 1 minus 1 kali 2 ini jadi 2, minus 2. Titik C 0,2 jadinya 0,4. Kalau sudah ketemu titiknya ini A aksen, B aksen, C aksen, tinggal digaris. Perhatikan karena segitiga asalnya ini mengelilingi sumbu koordinat, maka segitiga hasil scaling akan mengelilingi sumbu koordinat juga. Agak berbeda dengan yang di sini. Segitiga asalnya A, B, C, D, E. Dia tidak memiliki sumbu koordinat. Hanya A saja yang nempel di sumbu koordinat. Nah, ini ceritanya di scaling dengan faktor sepertiga. Jadi diperkecil sepertiga. Karena A titiknya 0,0 dikali sepertiga tetap 0,0. B-nya 3,3 dikali sepertiga jadinya 1,1. C-nya 6,3 dikali sepertiga jadinya 2,1. D sama 6,-3 jadi 2 minus 1. E 3,-3 jadinya 1 minus 1. Jadinya munculnya di sini. Perhatikan titik A-nya karena dia nempel di sumbu koordinat, dia tetap ada di situ. Terus format matriks, sekali lagi di OpenGL dia menggunakan proses perkalian matrik. Nah, matriknya untuk scaling beda dengan matriknya untuk translasi. Translasi tadi ada di kolom keempat. Kalau scaling dia ngikut di diagonal utama. Ini Vx, Vy, Vz. Ini jadinya perkaliannya kan. Kalau dia nempel di sini ada titik Px, Py, Pz di sini dikalikan, maka hasilnya adalah Vx dikali Px. Ini Vx, Px ditambah 0 kali Py 0, tambah 0 kali Pz 0, tambah 0 kali 1 0. Hasilnya Vx, Px. Demikian juga untuk sini 0 kali Px 0, Vy kali Py, Vy, Py di sini. 0 dikali Pz 0, 0 dikali 1 0. Hasilnya tinggal Vy, Py. Inilah alasannya kenapa dia ada di sumbu koordinat. Perkaliannya hasilnya nanti perkalian begini. Contoh. Titik A 1,2 di scale 221. Maka dibuat dulu matriks transformasinya 221. Terus titik A-nya 1, 2 dikasih 0 untuk sumbu Z. Tinggal dikalikan saja. 2 kali 1, 2 ditambah 2 kali ditambah 0 kali 2, 0. 0 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. Ini hasilnya. 2 tambah 0 tambah 0 tambah 0. Hasilnya 2. Dilakukan yang sama, perkalian yang sama terhadap komponen-komponen yang selanjutnya, ketemulah 2, 4, 0, 1. Itu sama seperti 1 dikali 2, 2 kali 2. Ketemunya ini. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Sekali lagi ini mengulang pelajaran SMP, SMA dengan penambahan matriks di sini. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Scaling di OpenGL. Di OpenGL perintahnya adalah GL scale F untuk float atau GL scale D untuk desimal, untuk integer, bilangan bulat. Nah, di sini dia menerima 3 variabel. Ini scaling pada sumbu X, ini scaling pada sumbu Y, ini scaling pada sumbu Z. Ini contohnya di sini. Dari segitiga yang normal diperbesar sama diperkecil. Saya tunjukkan di sini.
Saya tutup dulu segitiga yang ini. Terus GL Translate F-nya saya tutup. Ini saya run dulu. Nih, balik posisi semula. Kalau saya scale, saya kasih perintah GL scale. Saya pakai D saja yang mudah. Saya kali 2 pada sumbu X, 2 pada sumbu Y, 1 pada sumbu Z. Sumbu Z-nya kalau memang tidak mau diubah-ubah, kasih nilai 1 supaya dia tidak dirubah. Untuk bangun-bangun 2 dimensi sekarang, kasih selalu sumbu Z-nya 1. Terus saya run. Nih, hasilnya dia lebih besar 2 kali lipat pada sumbu X ataupun pada sumbu Y. Kalau mau lebih kecil, kasih setengah. 1/2 gini boleh. Atau 0,5 juga boleh. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Ini harus diganti GL scale F. Karena pecahan. Nanti kasih D tadi nanti enggak mau. Harus pakai GL scale F float. Saya run. Oh, enggak muncul. Ini karena dia pembagian integer. Saya run pakai 0,5 saja. Nih hasilnya. Dia lebih kecil setengah. Baik pada sumbu X, baik pada sumbu Y. Ada pertanyaan? Dicoba dulu tempatnya masing-masing. Ada pertanyaan? Saya lanjutkan. Latihannya di sini. Jadi bikin kotak yang bertingkat. Ini kotak yang pertama. Setelah itu di scale, diperkecil kotak yang kedua. Diperkecil lagi kotak ketiga. Diperkecil lagi kotak keempat, kotak kelima, kotak keenam. Dengan menggunakan GL scale. Jadi nilai koordinat cukup satu saja yang ditentukan di sini. Yang lainnya tinggal main scaling untuk menggambar kotak yang lebih kecil. Oke, lanjut rotasi. Definisi dulu. Rotasi adalah transformasi geometri yang mengubah posisi objek terhadap paling tidak satu titik tertentu. Sama seperti scaling, rotasi dilakukan terhadap titik acuan. Jadi ada titik acuannya. Ini contohnya titik A 2,1 dirotasi terhadap sumbu koordinat sebesar 90 derajat, maka dia berpindah ke titik minus 1,2. Contoh yang sama, titik A 2,1 dirotasi 180 derajat, dia posisinya berpindah ke minus 2, minus 1. Dalam hal ini, dalam contoh kasus 2 ini, titik acuannya sama-sama di sumbu koordinat. Contoh yang lain, kalau bidang datar, bangun datar yang dirotasi, ini begini, dirotasi 180 derajat, titik yang sini pindah ke sini. Nih, titik sini pindah sini. Titik yang sini pindahnya ke sini. Titik yang sini pindahnya ke sini. Contoh lagi, ini ada bangun persegi 4 di sini. Dirotasi terhadap titik origin sumbu koordinat sebesar 90 derajat. Maka
Yang sini pindah ke sini, sini pindah ke sini, sini pindah ke sini, sini pindah ke sini. Nah, perhatikan kalau dulu pelajaran rotasi di SMP ataupun SMA, ada beberapa rumus yang sudah paten. Jadi kalau rotasinya 90 derajat, kalau sebelumnya titiknya adalah Px, Y, titik hasil akhirnya P aksiannya itu jadi minus Y, X. Kalau rotasinya 180 derajat, titik Px, Y itu jadi minus X minus Y. Kalau rotasinya 270 derajat, titik PXY jadinya P aksen adalah Y, minus X. Ini apalannya dulu. Terus kemudian yang perlu diperhatikan adalah rotasi di sini, derajat-derajatnya ini mengikuti arah berkebalikan arah jarum jam. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah counter clockwise. Kalau searah jarum jam clockwise, kalau berlawanan arah jarum jam counter clockwise. Nah, angka derajat sudut rotasi di sini itu adalah yang untuk counter clockwise, untuk yang berlawanan arah jarum jam. Sama seperti pelajaran trigonometri dulu, zamannya SMP, zamannya SMA, ngikuti yang namanya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Itu kan berlawanan arah jarum jam. Itu ngikuti itu, berlawanan arah jarum jam. Di OpenGL sendiri rotasi itu dibagi menjadi 3 karena ada 3 bangunnya adalah 3 dimensi. Maka dia dirotasi terhadap sumbu apa dulu? Dirotasi terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, atau terhadap sumbu Z. Matrik rotasinya ada 3 jenis. Nah, biasanya yang kita gunakan untuk 2 dimensi adalah yang ini, RZ cos theta, sin theta, cos theta. Yang lokasinya dari sini. Loh Pak, ini kok tidak 4x4 Pak? Ya, ini untuk memudahkan, sementara dikasih cuma 3x3 untuk matrik rotasi untuk yang 2 dimensi. Nanti kalau mau yang 3 dimensi tinggal ditambahkan 1 baris dan 1 kolom lagi. Kalau mau 3 dimensi. Ini sementara untuk memudahkan begini saja. Nih, contohnya proses rotasi terhadap sumbu Z 90 derajat. Itu di sini 1 terhadap titik 100. Maka rumusnya dipasang cos 90 derajat minus sin 90 derajat, sin 90 derajat, cos 90 derajat. Dikalikan titiknya 100. Cos 90 derajat adalah 0, sin 90 derajat adalah 1, tapi kan ada minusnya di sini jadi minus 1. Sin 90 derajat 1, cos 90 derajat 0. Tinggal dikalikan di sini. 0 kali 1, 0 ditambah minus 1 kali 0, 0 ditambah 0 kali 0, 0. Hasilnya 0. 1 kali 1, 1, 0 dikali 1, 0, 0 dikali 0, 0. Hasilnya 1. Perbedanya di sini. Ini akan sama persis dengan yang rumus di sini. Kalau 90 derajat jadinya minus Y, X. Nih, minus Y, X. Minus 0 jadinya tetap 0. X-nya 1, di sini 1. Sampai sini ada pertanyaan kah? Sampai sini ada pertanyaan kah? Sampai sini ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada, saya teruskan. Rotasi di OpenGL itu menggunakan perintah GR rotate F atau GR rotate D. Angle-nya dia punya 4 argumen, beda dengan yang GL translate dan GL scale. Kalau GL translate, GL scale cuma punya 3. Sekarang GL rotate punya 4. Angle adalah sudutnya dalam satuan derajat. Kemudian dirotasi terhadap sumbu yang mana? Kalau dirotasi terhadap sumbu X, dia dikasih angka 1, yang lainnya 0. Kalau dirotasi terhadap sumbu Y, Y-nya dikasih 1, X 0, Z 0. Kalau dirotasi terhadap sumbu Z, X Y-nya 0, Z-nya 1. Saya contohkan di sini, ada segitiga dirotasi 90 derajat ke sini, 180 derajat ke sini. Saya contohkan ini. Saya kembalikan dulu GL scale F-nya, saya tutup, saya run. Nih, balik normal. Saya kasih GL rotate F sebesar 90 derajat pada
karena kita masih 2 dimensi, 0, 0, 1. Jadi dirotate terhadap sumbu Z. Saya run. Nih, hasilnya dia berotasi 90 derajat begini. Sekali lagi sifatnya karena akumulatif. Ini kalau saya perbesar supaya dia manggil resize, supaya dia memanggil fungsi display lagi, dia berpindah. Resize berpindah lagi. Resize berpindah lagi. Resize berpindah lagi. Ingat, karena kalau dia sudah sampai 360 derajat, lebih dari 360 derajat, dia akan dimodulus dengan 360 derajat. Sisanya baru dipakai untuk merotasi. Oke, dicoba dulu tempatnya masing-masing. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah sampai sini? Ada pertanyaan kah sampai sini? Kalau tidak, saya lanjutkan. Kegunaan transformasi. Nah, ini kalau kita disuruh bikin snowflake, ini snowflake namanya, yang seperti ini, maka kita harus menentukan koordinat-koordinatnya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dikali 2, 30. Dikurangi 1. Ini satunya ini sama nih. Jadi 29. 29 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikali 6. Hampir 180 titik. Hampir 180 titik. Tapi kalau kita menggunakan transformasi, kita cukup mengetahui 15 titik. Kemudian untuk menggambar baliknya ini, jadi ingat kalau dicerminkan itu scale-nya itu dikali -1. Kalikan -1 sudah ketemu nanti satu tangkai. Satu dirotasi sebanyak 6 kali. Selesai. Kita cukup perlu tahu nilainya 15 koordinat saja. 15 titik. Tidak perlu tahu satu persatu dicari titik-titiknya sampai hampir 180 titik. Itu kegunaan transformasi, terutama kalau hal-hal yang sifatnya berulang, kita hendak menggambar, transformasi akan mempermudah. Terus berikutnya materinya transformasi jamak atau multiple transformation. Transformasi berganda. Dibagi menjadi 2. Transformasinya sejenis sama yang tidak sejenis. Ini yang pertama sejenis dulu. Maksudnya sejenis adalah sama jenisnya. Translasi ketemu lagi dengan translasi. Contohnya ditranslasi 2,3 lalu translasi lagi -1,4. Kalau yang semacam ini tinggal dijumlahkan. 2 ditambah -1, 3 ditambah 4. Translasi akhirnya adalah 1,7. Kalau scale dengan scale, ini contohnya scale 241 ketemu lagi scale setengah-setengah 1. Yang semacam ini tinggal dikalikan. 2 dikali setengah, 4 dikali setengah, 1 kali 1 hasilnya ini. Ada lagi yang rotasi ketemu dengan rotasi. Ini rotasi terhadap sumbu Z 90 derajat. Satu rotasi sumbu Z minus 180 derajat. Yang semacam ini tinggal dijumlahkan pada sumbu yang sama untuk sudutnya. Ini kan sama-sama Z. Tinggal dijumlahkan di sudut yang sama, di sumbu yang sama. Tinggal 90 ditambah minus 180. Jadinya rotasi pada sumbu Z
sebesar minus 90 derajat. Ini seingat saya di SMP juga diajari. Kalau transformasinya berganda lebih dari satu itu gimana? Kalau yang tidak sejenis gimana? Yang tidak sejenis, misalkan translasi ketemu scaling, terus ketemu rotasi, ketemu translasi lagi, terus ketemu rotasi lagi, ketemu translasi lagi, dan seterusnya. Maka yang semacam itu urutan transformasinya sangat mempengaruhi hasil akhir. Urutannya gimana? Beda urutan, beda hasil. Baik transformasinya sejenis maupun tidak sejenis sebenarnya semuanya didasarkan pada proses perkalian matrik. Nih contohnya. Kalau ada translasi A, ada transformasi A, transformasi B, transformasi C terhadap titik P, itu sebenarnya C dikalikan dengan P dulu. Hasilnya baru dikalikan dengan B. Hasilnya baru dikalikan dengan A. Ini karena sifat perkalian matrik itu tidak komutatif, A kali B tidak sama dengan B kali A. Ini contohnya. 1020 dikali 1101, hasilnya tidak akan sama dengan kalau dibalik 1101 dikali 1020. Jelas tidak akan sama. Contoh ya. 1 dikali 1 ditambah 0 kali 0. Hasilnya 1. Ini 1 dikali 1, 1 ditambah 1 kali 2, 2. Hasilnya 3. Yang di sini hasilnya kiri atasnya 1, di sini hasil kiri atasnya 3. Jelas tidak sama. Sehingga karena sifat tidak komutatif ini, translasi urutannya translasi, rotasi, scaling terhadap P, hasilnya akan tidak sama kalau didulukan yang sebelah kiri scaling dulu, baru rotasi, baru translasi. Hasilnya tidak akan sama lagi kalau rotasi dikalikan translasi, dikalikan scaling, baru P. Tidak sama lagi dengan kombinasi-kombinasi yang lain. Sekalipun nilai argumennya sama. Nilai argumennya T di sini sama dengan nilai argumennya T di sini, sama dengan nilai argumen T-nya di sini. Nilai argumen R di sini sama dengan nilai argumen R di sini, sama dengan nilai argumen di sini. Tapi hasil akhirnya akan berbeda. Nah, kalau begitu gimana, Pak? Di OpenGL urutan baris GL translate, GL scale, GL rotate sangat berpengaruh terhadap hasil akhir transformasi. Sesuai dengan urutan perkalian matrik, maka transformasi jamak di OpenGL dibacanya terbalik dari bawah ke atas. Maksudnya gimana, Pak? Nih, kalau yang modelnya begini, di sini ada GL scale, di sini ada GL rotate. Maka GL begin yang di sini, GL vertex yang di sini, dia tidak mengalami scale terlebih dahulu, tidak. Dia akan mengalami GR rotate dulu, baru setelah selesai di rotate, baru dia akan di scale di atasnya. Jadi baca proses transformasinya kebalikan dengan membaca bahasa pemrograman. Kalau bahasa pemrograman itu kan biasanya dibacanya dari atas ke bawah. Kalau matrik transformasi dibacanya dari bawah ke atas. Nih, jadi yang sini di rotate dulu, baru di scale. Yang sini dia hanya kena scale saja, dia tidak kena rotate. Kalau di sini bawahnya lagi ada GL begin lagi, maka sama, dia kena rotate dulu, baru dia kena scale. Sampai sini ada pertanyaan kah? Ini bedanya ngoding di matrik transformasi, bacanya dari bawah ke atas. Ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ini latihan. Di sini ada segitiga, dia dipindah di sini, dia dirotasi sama ditranslate. Saya tunjukkan prosesnya. Ini saya perkecil. Nah, tadi tampilan contohnya kan kecil juga. Glue ortho 2D-nya saya perbesar supaya tampilan segitiganya jadi kecil. Saya run. Nih. Oh, baris sumbu koordinatnya harus saya perbesar dulu. Sumbu koordinatnya. Oke. Nah, sekarang saya copy untuk segitiga yang kedua.
Segitiga yang kedua posisinya kan ada di atasnya, maka di atas dan sambil berputar. Maka saya kasih, ini saya contohkan dulu ya. Saya rotate dulu. GL rotate sebesar 90 terhadap sumbu Z. Setelah saya rotate, saya translate. Di sini. GL translate ke atas sebesar saya kasih 030. Saya run. Nih, di sini dia. Munculnya di sini. Kalau saya balik, jadi saya translasi dulu baru saya rotasi, sekalipun angkanya sama, saya run, hasilnya berbeda, munculnya di sini dia. Bisa dipahami? Karena dia yang di sini yang di bawah ini ditranslasi dulu ke atas, baru dirotasi. Kalau mau hasilnya sama, sementara dia harus ditranslasi dulu, maka translasinya harus dikondisikan diubah nilainya. Ini. Saya run, baru dia akan sama. Tapi catatannya dia diubah dulu, dipindah ke sini, baru dirotasi ke sana. Ada pertanyaan. Jadi kalau transformasinya jamak, urutannya sangat berpengaruh. Begitu urutannya terbalik, hasilnya akan tidak sama. Ada pertanyaankah sampai sini? Halo, ada pertanyaankah sampai sini? Tidak ada, Bapak. Oke. Kalau tidak ada, materi selesai di sini. Ini tinggal rangkuman transformasi geometri umum dijumpai dalam dunia komputer grafik. 3 transformasi yang ada pada OpenGL adalah GL Translate, GL Scale, dan GL Rotate. Rangkumannya agak banyak karena saya mengacu gambar-gambarnya dari banyak situs. Maka selesai materi transformasi di sini. Minggu depan akan saya lanjutkan. Minggu depan akan saya kasih pengumuman terkait demo 3. Nah, untuk ada pertanyaan dulu terkait materi hari ini. Ada pertanyaan dulu. Kalau tidak ada, saya ngasih pengumuman dulu terkait demo 2 kemarin. Demo 2 kemarin ada beberapa kelompok yang saya tengarai tidak mengerjakan sendiri. Dari mana saya tahu? Dari ketika saya tanya tidak bisa menjawab. Karena harusnya kalau memang itu programnya sendiri harusnya bisa menjawab dengan cepat dan lancar. Ini tidak cepat, lancar, dan benar. Ini tidak. Nah, makanya saya tengarai mengcopy, entah mengambil dari internet, entah dapat diajari teman, tapi intinya selama tidak bisa menjawab, tidak bisa menerangkan, berarti kelompok mahasiswa tersebut tidak menguasai programnya sendiri. Nah, yang seperti ini itu biasanya kalau dulu itu saya kasih nilai angka yang kecil. Supaya yang benar-benar mengerjakan, sekalipun dia tidak menggunakan algoritma yang canggih, semuanya dibikin secara manual, bikin kotak-kotaknya manual, koordinatnya dihitung satu persatu, itu tetap nilainya mereka yang bikin manual seperti itu akan tetap lebih tinggi daripada yang mengcopy. Nah, saya belum tentukan nilai kecilnya untuk yang kali ini seberapa, tapi yang dulu jelas kecil angkanya. Nah, makanya saya bilang ke mahasiswa, kalau menerima pekerjaan dari saya, ini tuh demo dari saya, terus kemudian mahasiswa kesulitan, bisa tanya ke saya via email. Kalaupun tidak bisa menggunakan algoritma yang rumit, pakailah cara yang sederhana, secara manual semua, digambar vertex demi vertex. Itu bagi saya akan lebih oke daripada mengcopy.
Karena kalau mengcopy sama saja dengan mahasiswa tidak mengerjakan sendiri. Kalau mengerjakan sendiri satu persatu pasti akan melewati proses belajar. Kalau kalau sekedar mengcopy terus tidak paham, itu tidak melewati proses belajar. Tidak ada yang nyantol, tidak ada yang lewat di pikiran, tidak ada sesuatu yang dipelajari dari kuliah akhirnya. Itu rugi sendiri. Itu yang saya tekankan. Tapi untuk kali ini, untuk yang demo 2 ini saya tidak memberikan hukuman. Saya terima yang ngopi, semuanya saya terima dulu, oke. Nanti mulai yang di demo 3 baru akan saya terapkan. Kalau ada yang ngopi, yang saya tanyai tidak jelas, tidak bisa menjawab, maka itu akan saya kasih nilai yang kecil. Sekali lagi, makanya nanti kalau mengerjakan demo 3, kerjakan sendiri. Oke, bisa saling ngobrol, gimana saya mendemo, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan waktu demo 2. Beberapa hal saya tanyakan dengan detail. Ini nilainya ini gimana? Kalau variabel ini gunanya untuk apa? Terus loopingnya di sini itu efeknya apa? Itu saya tanyakan dengan detail. Jadi levelnya sampai seperti itu. Makanya sekali lagi saya ulang, kalau mahasiswa tidak bisa mengerjakan dengan algoritma yang rumit, tidak apa-apa, kerjakan saja yang netral, yang yang secara manual satu persatu, itu tidak masalah. Oke, sampai sini ada pertanyaankah terkait demo 2 dan nanti demo 3, model penilaiannya seperti apa? Ada pertanyaankah? Ada pertanyaankah? Tidak, Bapak. Oke. Terus kalau sudah, saya ganti yang bertanya. Apakah sudah absen untuk UTS kemarin? Sudah ketemu dengan Bu Vika untuk absen? Halo? Sudah, Pak. Oh, sudah. Semuanya sudah. Oke. Jangan lupa absen untuk yang kali ini. Kali ini pertemuan setelah UTS, pertemuan ke-8. Oke ya. Sudah, kalau ada pertanyaan silahkan mahasiswa meninggalkan Google Meet